Kami masuk di Sumatera Selatan ini pada tahun 2010 dan kami ditugaskan di daerah Bengkulu, tetapi di bagian distrik Talang Prapat. Dan Talang Prapat ini dia ada cabang sekolah sahabat di daerah Ulu Talo. Ya mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada di Sumatera Selatan mengetahui, khususnya mungkin pendeta Pardede tahu dengan daerah tersebut. Ya, Ulu Talo ini adalah daerahnya sangat jauh, ya, daerah Selumah keberadaannya. Jadi pada saat kami melayani di Ulu Talo ini, hal yang paling saya lihat adalah ketika ditempatkan di sana, melihat situasinya sangat menyedihkan, khusus bagi saya ya secara pribadi, karena itu adalah sangat daerah trans, ya, dia ada daerah trans dan di sana belum ada masuk lampu dan daerahnya adalah semuanya tanah merah, ya, semuanya tanah merah. Mungkin dari beberapa pendeta-pendeta sudah Nasi, terus telur. Pertamanya masih nasi dulu. Iya. Kecap keduanya. Halo. Ya, lanjut Kak. Ya, jadi kami melayani di sana. Daerahnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya tanah liat. Dan satu hal yang ketika kami melayani di sana, yang kami layani adalah hanya seorang mbah, ya, seorang bapak yang sudah berumur 70 sampai 80 tahun. Ya, hanya itu jemaat yang harus kami layani di sana. Tetapi kenapa kami ditempatkan di Ulu Talo? Karena memang ada seorang dokter yang sedang PTT di tempat ini. Ya, dan dokter ini orang tuanya pada saat itu adalah mensponsori kami sebagai PS di Ulu Talo. Selama pelayanan di Ulu Talo, yang walaupun tadinya saya merasa semuanya sangat menyedihkan, dan secara manusia saya merasa kok bisa harus di sini pelayanan dan melayani hanya satu jemaat. Tetapi mungkin pada saat itu yang kami pikirkan adalah mungkin ada hal yang terbaik yang Tuhan janjikan bagi kami. Dan beberapa saat ketika berada di Ulu Talo, saya mulai menikmati pelayanan karena bisa bersama-sama dengan dokter melayani di Ulu Talo. Ya, saya selalu dibawa oleh dokter untuk melihat orang-orang sakit, bahkan pada saat itu juga membantu orang yang melahirkan. 3 bulan kami melayani di Ulu Talo. Kami mengadakan KKR. Dan puji Tuhan, ketika KKR berlangsung diadakan oleh mantan ketua daerah kita, Pendeta Denenggolan, ada 6 jiwa yang dimenangkan pada saat itu. Dan selang setelah kami mengadakan acara baptisan, beberapa minggu kemudian dokter tersebut mengatakan kepada kami bahwa masa tugasnya harus selesai. Dia harus kembali lagi ke Jakarta. Ketika dia sampaikan hal ini kepada kami,
saya bertanya kepada dokter. Karena memang selama kami di Ulutalo, kami tinggal bersama dokter ini. Dan tinggal di tempat yang nyaman karena kami tinggal bersama dia di perumahan dokter yang ada di puskesmas. Dan saat itu saya bertanya kepada dokter, kalau dokter pergi, apa kami masih bisa tinggal di sini, dok? Saya katakan seperti itu kepada dokter. Kemudian dokter ini memeluk saya, dan dia menangis, dan dia katakan kepada saya, maaf ya kak, gara-gara saya, orang kakak jadi ke sini. Tetapi kalau saya pergi, orang kakak juga nggak bisa tinggal di sini. Orang kakak harus cari tempat, ya, tempat yang ada di Ulutalo ini. Ya, saat mendengar seperti itu, saya mulai merasa ketakutan. Karena saya juga tidak tahu apa mungkin ada tempat di Ulutalo dengan situasi daerah yang seperti itu. Tetapi karena memang sudah masa tugas dan masa pekerjaan pelayanan di sana, akhirnya sebelum dokter ini pergi, kami mulai mencari tempat. Ya, dibantu dengan warga di sana, kami mencari tempat. Ya, anggota jemaat yang sudah dibaptis, kami mencari tempat di sana. Dan puji Tuhan ada satu tempat rumah trans yang sudah lama tidak pernah dipakai. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan dengan keadaan rumah yang tidak pernah ditempati. Ya, atapnya sudah mulai ada yang rusak, bocor, bahkan dindingnya ada yang lepas karena dari papan, dan dia punya lantai juga masih dari tanah. Ketika melihat situasi seperti itu, saya mau menangis. Tapi ketika saat itu terjadi, pendeta langsung pegang saya punya tangan. Saya tahu mungkin maksudnya, tujuannya dia adalah supaya menguatkan saya. Dia katakan, pasti bisa, kita pasti bisa atasi, kita pasti bisa bagusin ini rumah, kata pendeta saat itu. Saya hanya terdiam, ya, saya hanya mengikuti karena memang tidak ada tempat lagi. Mau tidak mau kami harus pakai ini gubuk untuk menjadi tempat tinggal kami pada saat melayani di Ulutalo. Setelah akhirnya beberapa hari kemudian dokter ini pun pergi, ya, pergi ke Jakarta, dan kami pun harus pindah ke rumah, ya bisa dikatakan gubuk lah pada saat itu. Kami tinggal di sana dan kami mulai membenahi rumah tersebut, ya, mengganti papan yang rusak, ya, mulai membersihkannya, pekarangannya, itulah yang kami lakukan. Keesokan hari ketika kami membenahi keadaan rumah ini, ada seorang bapak dan anggota jemaat yang sudah dibaptis membawa seorang bapak ke rumah, ya, ke tempat kami. Kemudian ini ibu namanya Ibu Jamroji. Ibu ini mengatakan kepada kami, pendeta, ada seorang bapak yang ingin ketemu kepada pendeta. Dan bapak itu menceritakan bahwa dia punya anak, ya, dia punya anak yang sudah lama stres, ya, memiliki penyakit stres, ditinggalkan istri, dan dia sudah dibawa berobat kemana-mana. Menurut kesaksian daripada bapak ini, bahwa sudah dibawa ke ulama atau ke ahli-ahli yang pintar-pintar, tapi saudara Badiono ini tidak sembuh. Dan akhirnya dia mengatakan kepada kami, mungkin pendeta bisa sembuhkan saya punya anak. Dan kami tidak tahu bapak itu punya kepercayaan dari mana. Dan ketika bapak itu menyatakan, dan saya langsung bilang kepada bapak ini, dan saya bilang, mari Pak, kita lihat keadaan anak bapak. Dan akhirnya kami pergi ke rumah bapak itu. Ketika melihat situasi anaknya, memang anak itu sedang duduk-duduk tanpa dia pakai baju, hanya pakai pakaian celana yang pendek. Kemudian dia mulai mengisap semua puntung-puntung rokok yang ada di sekelilingnya dia, dan sampah-sampah yang ada di sekelilingnya dia. Dan saya katakan kepada bapak itu, apakah Mas Badiono ini pernah ikut-ikut pelajaran yang, ya, seperti kita orang Jawa ada penyembah-penyembahan. Kemudian bapak itu mengatakan, oh saya tidak tahu. Tetapi inilah yang terjadi kepada anak saya, dikatakan oleh bapak ini. Akhirnya keesokan harinya ketika kami melakukan KPA, bapak ini membawa anaknya. Dan saat bapak ini membawa anaknya, Badiono ini masih belum pakai pakaian. Ya, duduk di antara kami ketika kami melakukan KPA. Dan ketika pendeta mulai berdoa, setelah pelajaran selesai, waktu kita belajar, pendeta menyampaikan pembelajaran, ini Badiono tidak pernah, dia punya pandangan kosong. Ya, dan saat itu juga saya merasa ketakutan kapan ini orang akan mengamuk. Ya, pemikiran kami pada saat itu.
Tetapi ketika pendeta mau berdoa, tiba-tiba ini Badiono kejang seperti orang yang penyakit ayan, langsung menggelepar dan keluar buih dari mulutnya. Dan saat itu saya melihat, kenapa ini orang? Ya, tetapi pendeta karena dia masih berdoa, dia tidak lihat situasi, dia lanjutkan saja dia punya doa. Setelah pendeta mengatakan amin, dan kami melihat Badiono ini pingsan. Ya, saudara Badiono ini pingsan, dan akhirnya pendeta mengatakan kepada saya, tolong ambil air putih, ya, dalam 1 gelas air. Ya, saya kasih air putih kepada pendeta, kemudian saya mulai oleskan minyak kayu putih ke hidung daripada Badiono ini. Dan puji Tuhan, akhirnya Badiono ini sadar. Dan pendeta memberi Badiono ini minum dengan air yang sudah didoakan pendeta ini. Setelah Badiono ini minum air itu, dia langsung pergi. Tanpa berbicara apa-apa, dia langsung pergi. Ya, dia pergi, dia tinggalkan rumah, dan dia pergi. Dan keesokan harinya ketika kami juga sedang membenahi rumah, kami melihat Badiono ini datang, sudah berpakaian rapi, dan dia datang membantu kami membereskan rumah, ya, pekarangan. Kami melihat, wah, ini anak sudah mulai sedikit agak waras pemikiran kami. Dan ketakutan kami untuk mendekati dia itu pun berkurang. Akhirnya kami mulai bersahabat, berbincang-bincang dengan Badiono ini. Dan puji Tuhan, hari-hari yang kami lalui bersama melihat Badiono ini, dia mulai mengalami masa yang lebih baik, ya, masa yang sepertinya tidak ada lagi. Yang tadinya dia suka berjalan-jalan, ini tidak dia lakukan lagi. Dan akhirnya Badiono ini pun rindu untuk dibaptiskan ketika situasi dia sudah mulai sehat. Setelah beberapa minggu kami tinggal di rumah yang sudah dibenahi ini, ada seorang bapak yang selalu bantu kami, yaitu bernama Pak Panut, ya, namanya Pak Panut. Dia datang ke rumah. Dia mengatakan kepada kami, pendeta ditunggu di balai desa. Ya, kami bingung untuk apa kami dipanggil ke balai desa. Kemudian Bapak kan bertanya kepada Pak Panut, tujuannya apa ya Pak? Tapi Pak Panut ini tidak mengatakan apa-apa. Ya, akhirnya kan bilang, ya nanti kami akan datang. Tetapi kami masih melanjutkan membereskan pekarangan karena rumputnya cukup panjang, jadi kami masih membereskan berlahan-lahan. Tetapi selang tidak beberapa lama datang lagi seorang aparat desa memanggil kami. Kemudian aparat itu mengatakan, Pak, ditunggu di balai desa. Sekarang juga. Ya, akhirnya kami mengganti pakaian dan kami pergi ke balai desa. Jarak dari tempat kami tinggal ke balai desa itu ada sekitar 500 meter lebih, ya, ke daerah balai desa ini. Dan kami pergi ke sana. Bapak Ibu, ketika kami pergi ke balai desa ini, kami melihat sudah banyak orang yang berkerumun. Tetapi pada saat itu pemikiran kami tidak ada pemikiran yang aneh-aneh. Yang kami pikirkan adalah mungkin ada hal yang mau disampaikan aparat desa. Dan akhirnya ada seorang bapak mengatakan, silakan masuk Pak. Ya, kami disuruh masuk ke dalam bangunan balai desa. Tetapi kami tidak duduk di antara mereka. Tetapi kami melihat ada di tengah-tengah mereka itu ada 2 kursi yang disiapin oleh mereka. Dan kami disuruh duduk di tengah-tengah kursi ini. Saya dan suami berpandangan, apa ini maksudnya? Kenapa kami harus dudukkan di tengah-tengah mereka? Di antara mereka itu ada beberapa ulama-ulama, ya, ahli-ahli dari NUI, kemudian ada Babinsa, kemudian ada camat. Ya, pada saat itu saya sebagai wanita merasa ketakutan. Kenapa ini? Apa yang mau dibahas? Akhirnya camat ini berbicara kepada kami. Kami mendapat laporan bahwa Bapak membuat masalah di daerah ini, mengganggu kenyamanan masyarakat di daerah ini. Itulah perkataan camat. Kemudian kami berpikir, apa yang kami lakukan? Kesalahan apa yang kami lakukan? Kata pendeta kepada Pak Camat ini. Kemudian ada salah satu ulama, ya, yang kita tahu kalau dia sudah berjenggot panjang putih, dia langsung berdiri, dia katakan, kamu sudah menjadi ahli-ahli sihir. Mungkin kami tidak tahu kenapa dia berpikiran seperti ini. Dari dulu tempat kami ini tidak ada yang beragama Kristen. Di sini semuanya mayoritas Islam. Tetapi kamu datang ke sini mengganggu kenyamanan daerah kami, kata bapak ini. Kemudian
pendeta kami dan pendeta juga terdiam. Karena memang tidak tahu kenapa Bapak ini berbicara seperti itu. Ya, kemudian satu-satu berdiri, masing-masing mereka itu satu-satu berdiri mulai menyampaikan kata-kata mereka kepada kami. Ya, tujuannya mengatakan bahwa kami ini adalah orang yang tidak benar, pengganggu keadaan di sana. Kemudian camat ini berkata kepada kami, karena memang mereka mengatakan orang Bapak mengganggu, dan camat ini mengatakan kepada kami, tolong Bapak tunjukkan surat kerja Bapak. Ya, akhirnya kami, saya dan pendeta pulang. Ya, disuruh pulang untuk mencari SK, ya, surat kerja kami. Kami pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, karena memang situasi barang belum semuanya dibongkar. Ya, kardus-kardus juga belum semuanya dibongkar pada saat itu. Tapi kami mulai mencari SK kami ini di mana. Saya mulai bongkar-bongkar semua kardus atau tempat-tempat, saya mulai cari ini SK. Kalau tidak salah pada saat itu sudah hampir setengah jam kami mencari SK ini tidak ketemu. Dan saya mengatakan kepada pendeta, kamu turun aja duluan, pergi ke balai, nanti siapa tahu mereka berpikiran kita ini lari atau ketakutan. Saya katakan kepada pendeta. Dan akhirnya pendeta kembali ke balai desa ini dan saya kembali mencari SK ini. Dan ketika saya mulai mencari SK kerjanya kami ini, saya mulai merasa panik karena saya tidak temukan ini SK, ya. Dan saya juga berusaha mencari tidak dapat. Dan saya juga mulai ketakutan. Jangan-jangan suami saya diapa-apain di sana. Ya, saya mulai ketakutan. Daripada mencari SK ini, lebih baik saya melihat situasi suami saya. Akhirnya saya turun, saya berlari-lari, saya turun menjumpai pendeta Setemeyang. Dan saat itu saya lihat mereka makin ramai. Kemudian camat ini bertanya, Ibu dapat SK-nya? Kemudian saya berkatakan, saya belum dapat, Pak. Kalau Ibu belum mendapatkan SK, kenyamanan orang Ibu, mereka akan bisa bertindak sesuatu kepada keluarga orang Ibu. Akhirnya pendeta mengatakan, cobalah, cari lagi dengan tenang, kata pendeta. Biar saya di sini. Akhirnya saya kembali lagi ke rumah itu mencari. Ya, saya lari lagi, saya mencari. Ketika saya membuka pintu Bapak Ibu, hal yang saya lakukan, karena saya sudah merasa sesak dan ketakutan. Pintu saya buka, saya langsung bertelut, ya, saya bertelut dan saya langsung menangis. Saya berteriak, Tuhan, bukan gampang untuk masuk ke sini, tetapi kenapa ini harus dialami? Saya mau pada saat ini saya minta tunjukkan SK itu di mana Tuhan, di mana keberadaan SK. Ya, ketika saya katakan amin, saya menarik napas. Setelah saya menarik napas, kembali saya buka kembali buku-buku. Setiap buku-buku saya buka. Puji Tuhan Bapak Ibu, SK ini saya temukan di album pernikahan kami. Saya juga tidak tahu kenapa bisa itu SK berada di album pernikahan. Ya, saya dapatkan itu, saya lihat, oh ini SK-nya. Ketika melihat SK ini, saya sangat bahagia sekali Bapak Ibu. Saya berlari lagi tanpa menutup pintu rumah. Saya langsung lari turun menjumpai pendeta. Dan sampai di sana saya bilang, ini, ya karena saya bilang, ini SK-nya dapat, kita selamat. Saya langsung bilang, spontan saja saya mengatakan kita selamat, saya bilang kepada pendeta. Akhirnya SK itu saya berikan kepada camat dan ada Babinsa di sana. Dan ketika camat dan Babinsa melihat kami punya SK, dan akhirnya mereka mengatakan, kalau ternyata pendeta ini adalah bukan ilegal, bukan pendatang yang masuk menyusup tanpa ada surat kerja, ya dikatakan Babinsa. Kemudian mereka mengatakan, ya, itu bisa saja ada SK kerja, tetapi yang kalau mau dia tidak boleh tinggal di sini, ya. Dia tidak bisa tinggal di sini karena daerah ini ada daerah mayoritas semuanya Islam, tidak ada agama yang lain di sini, kata salah seorang ulama di sana. Kemudian Babinsa ini melihat saya sudah menangis, mungkin dia juga sudah kasihan kepada saya, dia akhirnya mengatakan, saya tidak bisa menjamin kehidupan Bapak dan Ibu di sini. Untuk saat ini saya bisa jamin, tapi nanti malam saya tidak bisa menjamin masa yang terjadi. Bisa saja nanti rumah Bapak dibakar atau orang Ibu diusir tiba-tiba malam, kami tidak bisa menjamin. Bagaimana kalau orang Ibu tinggal saja di rumah kami, kata Babinsa pada saat itu.
dan mohon supaya dipertimbangkan. Akhirnya pendeta mengatakan kalau memang itu keputusannya, ya kami akan tinggalkan tempat ini dan kami akan pulang karena memang kami juga punya ada gereja di Talang Prapat dan kami akan pergi ke sana. Perbincangan pendeta kepada Babinsa. Nah, akhirnya Bapak Ibu, itulah yang terjadi, itulah yang kami lakukan. Ya, kami meninggalkan rumah itu dan barang-barang kami juga kami tinggalkan. Kami hanya membawa beberapa baju karena sudah sore. Karena emang itu ya pendeta Pardede tahu ini Ulu Talo masih ada harimau di situ. Kalau sore itu harimau masih berjalan di sekeliling daerah itu. Apalagi kalau kita mau melintas ke Talang Prapat. Ya, akhirnya kami tidak mau menunggu maghrib sampai hal itu terjadi. Kami buru-buru tinggalkan Ulu Talo dengan membawa pakaian seadanya dan masuk ke daerah Talang Prapat. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini adalah kesaksian yang tidak pernah bisa saya lupakan. Karena disinilah saya ditempa. Ya, disinilah saya dijadikan benar-benar menjadi pelayan. Yang tadinya saya berpikir, masa sih saya harus ditempatkan di tempat ini dan hanya melayani satu orang, yaitu bapak-bapak mbah yang sudah berumur 70-80. Kok kayaknya sepele banget lihat kami, itu pemikiran pertama. Tetapi setelah kejadian ini, saya mempelajari ketika Tuhan juga menjawab doa, SK kerja dapat dan kami tidak diapa-apakan, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa yang saya mau saksikan dalam kehidupan saya, khususnya dalam pelayanan, bahwa Tuhan selalu menjaga, ya Tuhan selalu melindungi. Inilah kesaksian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Situmeyang, kesaksian hidup yang luar biasa ya, bagaimana penjagaan, perlindungan Tuhan, menyelamatkan umat-umat Tuhan yang senantiasa bersandar padanya. Kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian untuk Tuhan yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Situmeyang. Kami persilahkan. Ganti ntar putus lagi. Bentar doang.
Terima kasih untuk kedua anak-anak Tuhan, anak-anak dari Pendeta Situmeyang, dengan lagu pujian untuk tetap menantikan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan waktunya kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Situmeyang. Kami persilahkan. Ya, halo. Kedengaran? Dengaran Pendeta. Oke. Ini mungkin karena sinyal di tempat kami ini agak ini, jadi agak susah. Atau mungkin karena penghuni rumah ini mungkin mengganggu ya. Baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan oleh karena pada kesempatan ini kami akan menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan melanjutkan 100 hari berdoa hanya untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menjadi bahagian kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami segala maksud Tuhan melalui firman-Mu pada malam ini. Berbicaralah Engkau ya Allah melalui hamba-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan diangkat dari buku Mazmur, di mana buku Mazmur adalah satu kitab yang paling panjang, tapi buat saya ini adalah sangat menarik. Jadi untuk saat ini saya akan coba ambil dari buku kitab Mazmur pasal yang ke-34. Pasal 34 saya akan coba share, mudah-mudahan bisa. Baik. Doa untuk kelepasan ini diambil dari buku Mazmur pasal 34 ayat 5 sampai yang ke-8. Ya. Saya tidak tahu apa maksudnya Raja Daud untuk mengungkapkan ini. Tapi waktu saya coba untuk pelajari doa untuk kelepasan adalah doa yang dimana dia sangat terbebani, ya. Saya coba pelajari berulang-ulang, oh rupanya Daud ini punya persoalan yang sangat rumit, ya. Yang sangat rumit. Makanya secara pribadinya saya lihat
volumenya nggak ada Pendeta Saul. Maaf, volumenya Pendeta Saul. Kedengaran? Ya, kalau boleh satu aja pendeta yang aktif HP-nya supaya nggak storing dan nggak hilang suara. Oke, bisa jelas kira-kira? Ya, jelas. Tapi satu aja HP-nya yang hidup, Pastor, nanti hilang suaranya. Oke. Saya pakai yang pakai teks aja. Oke, Pastor. Baik. Bisa kedengaran kira-kira di sini? Hilang-hilang pendeta suaranya. Ya? Hilang-hilang. Waduh. Sudah bagus suaranya begini sudah. Ya, Bisa? bisa udah bagus. Bisa pendeta. Oke. Ya, lanjut, bagus. Baik. Di pasal ini dikatakan, Mazmur 34 ayat 5, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku. Ya. Melepaskan aku. Dari segala kegentaranku, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia akan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Raja Daud ini, tadi saya katakan punya persoalan. Rupanya rentetan bukan sampai sebatas dari urusan dengan Betseba, dengan keluarganya Uria. Tapi dia juga punya persoalan di mana Nabi Nathan mengingatkan beliau, mengingatkan seorang raja, ya, mengingatkan seorang raja bahwa keturunannya akan mengalami kematian. Akan mengalami kematian. Jadi, saudara-saudara, saya hitung-hitung, kematian anaknya daripada Raja Daud, ada 4. Ya, ada 4 mengalami kematian. Anak daripada Betseba baru lahir, harus mengalami kematian. Kemudian Amnon. Kemudian ini diambil dari 2 Samuel pasal 13. Ya. Kemudian Absalom. Kemudian disusul dengan Adonia. Ya. Disusul dengan Adonia. Padahal ungkapannya dari buku Mazmur pasal 34 ini sepertinya dia baik-baik saja. Ya. Dia baik-baik saja. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 5, aku mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku. Ya. Aku mencari Tuhan, Tuhan menjawab dia. Ayat yang ketujuh, sama. Di saat kita berseru, Tuhan mendengar. Ya. Berarti memang kalau orang berpikir atau kita berpikir bahwa dia ini sangat dekat sekali dengan Tuhan. Ya, sangat dekat sekali dengan Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-8, malaikat Tuhan bergema lalu meluputkan mereka. Ya, lalu meluputkan mereka. Ini sangat menarik karena memang penderitaan yang dialami oleh Daud sepertinya tertutupi. Padahal sebenarnya pergumulan hidupnya adalah hal yang paling berat untuk keluar, untuk lepas. Bagaimana ini? Ini mungkin dalam pemikiran, tapi di saat dia katakan dia kenal Tuhan, dia dekat Tuhan, dia merasa bahwa wah, semuanya sudah tidak ada lagi itu. Persoalan itu tidak ada lagi. Maka kita tarik kepada diri kita. Ya,
kita tarik kepada diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Gospel Worker dikatakan di halaman 92, iman kita sungguh terlalu kecil. Kita membatasi Allah yang kudus. Ya, kita membatasi Allah kudus. Kita seharusnya bersyukur karena Tuhan melayakkan kita untuk digunakan sebagai alatnya. Untuk setiap doa yang sungguh-sungguh dilayangkan dengan iman untuk apapun juga, maka jawabannya akan diperoleh. Mungkin jawaban doa tersebut tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi pasti akan diberikan. Mungkin tidak seperti apa yang direncanakan, tetapi datang pada saat yang tepat ketika kita sangat membutuhkan. Ya, ketika kita sangat membutuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, dapat mengalami kasih Tuhan lebih mendalam justru di tengah penderitaan, ya. Jadi kalau kita lihat, saya tidak tahu sampai kapan berkepanjangan ini masalah di dunia kita yang fana ini, bahwa ada berbagai banyak kedukaan di berbagai tempat terjadi kedukaan. Saya tidak tahu sampai kapan pastinya untuk berhenti, apalagi dengan adanya COVID-19 ini mungkin sangat membebani bagi umat-umat Tuhan, bagi warga negara kita. Tapi kita punya Tuhan bahwa sama seperti penderitaan yang dialami oleh Daud, bahwa justru dengan adanya penderitaan, bahwa kita harus mengalami kasih Tuhan lebih banyak, mengalami hubungan dengan Tuhan lebih banyak. Ya, saya baca di ayat 19, ia merasakan Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ya, ia merasakan Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang. Saya tidak tahu bahwa dengan ada banyak tulisan-tulisan daripada Raja Daud. Pendeta, unmute pendeta. Pendeta Saul, maaf, unmute ya. Balik lagi unmute. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, penderitaan yang dihadapi oleh Raja Daud ini mungkin bisa saja sama kita alami, saudaraku yang dikasihi Yesus. Saya katakan sama. Kenapa? Bisa saja pergumulan kita lebih rumit dalam cara berpikir kita daripada apa yang dipikirkan oleh Raja Daud sendiri. Kenapa? Karena mungkin kita tidak bisa tuliskan seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Kita tidak mungkin saja kita tidak bisa uraikan itu sedetail mungkin apa yang telah kita alami sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Tapi saudaraku yang dikasihi Yesus, di bawah ayat 9 ada ayat 10 di Mazmur 34. Ya. Dikatakan, setelah mengalami kebaikan Tuhan, hati Daud tidak hanya dipenuhi oleh rasa syukur, tetapi dengan pujian kepada Allah, dan juga dia beri respon. Ya, diberikan responnya dengan cara takut akan Tuhan. Dengan takut kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi Yesus. Ya, ini di ayat yang ke-10 di dalam buku Pasal yang ke-34. Namun prinsip yang dimiliki oleh Raja Daud ini sebagai anak Tuhan atau umat Tuhan
Daud meresponnya bahwa penderitaan itu adalah satu motivasi di dalam imannya untuk lebih bertahan dan lebih baik duduk di rumah Tuhan, lebih baik duduk sama-sama dengan Tuhan daripada menghitung hari-harinya yang habis oleh karena dunia yang fana. Kemudian dia merespon kebaikan Tuhan dengan ketaatan. Dikatakan, saudaraku, biarlah ini menjadi prinsip rohani bagi saya, katanya. Ya. Dan kemudian saya kutip dalam 1 Samuel pasal 2, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanpa kekuatan politik oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Wah, ini luar biasa juga ya. Tidak ada yang kurang seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ini ungkapan yang sangat luar biasa. Kalau saya pribadi katakan, ya, bisa dia alami penderitaan, kemudian dia berharap dia bisa keluar, ya, dia bisa keluar dari pergumulan, tetapi salah satu solusinya hanya cukup dengan datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mungkin Bapak Ibu pernah dengarkan ada satu nama yang disebutkan di dalam doa. Atau mungkin Ibu Ketua ya, Ibu Christine selalu catatkan itu namanya Lamria ya, Lamria Tambunan. Saudara tahu bahwa ibu ini adalah keluarga saya. Ini adalah dan tulang saya kandung ini. Artinya ibu saya punya abang menikah dengan Ibu Lamria, ya, Ibu Lamria Simamora ini. Saudara-saudara, di situ saya dapat itu kabar di telepon. Kemudian saya katakan, ya sudah, kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan punya solusi untuk keluar dari persoalan. Ada juga nan tulang saya yang paling tua, namanya Mice Mamora. Tapi tulang saya ini sudah meninggal, pendeta Raja Iman. Kami selalu doa untuk tulang ini. Mungkin dia sudah disimpan di mana, kurang tahu, apa di satu ruangan, kurang tahu juga. Saudara, saya telepon dan tulang ini katakan, oh nama saya sudah sampai di situ ya. Amang, katanya iya. Kita doakan terus ya tulang, semoga cepat sembuh dan keluar dari tempat itu dan beraktivitas seperti itu. Didoakanlah. Tapi saya malu ini, kata enggak. Tidak perlu malu. Yang penting kita harus berani duduk di depan kaki Yesus dan mengatakan, Tuhan, tolong aku, dan luputkanlah. Ini diambil dari Mazmur 17. Saudara, di dalam buku yang berikutnya Mazmur 46 ayat 47 dikatakan, Daud percaya bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku, karenanya sesungguhnya dialah yang dipercaya. Allah itulah yang dipercaya oleh Daud. Dan di situ saudara-saudara sangat terpukul. Tulang dan bahkan ipar saya atau layak saya itu terpukul dengan kabar bahwa Ibu Lamria itu mengalami. Tapi puji Tuhan 14 hari diisolasi, dilawat, tapi 2 hari, kurang lebih 3 hari yang lalu sudah sembuh dan sudah pulang ke rumah. Saudaraku yang dikasihi Yesus, ini adalah cara yang terbaik untuk keluar. Ya, cara yang terbaik untuk keluar dari atau lepas dari pergumulan, sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, satu ayat yang ingin mau saya sampaikan kepada kita. Boleh saya dibantu, Kak Arifin, boleh dibuka mic-nya ya, supaya kita semua boleh buka Alkitab kita dalam buku Yesaya 53 ayat yang kelima. Apakah semua bisa bantu saya untuk membukakan Yesaya 53 ayat 5? Kalau boleh semua kita untuk membacakan ini sebenarnya, walaupun mungkin saya tidak bisa lihat.
Yesaya 53 ayat 5 boleh? Asem, boleh dibuka. Dibuka apanya? Speaker kita semua. Ada satu ayat yang bisa menguatkan saya secara pribadi dengan keluarga dalam pelayanan ini. Yang dialami oleh umat-umat Tuhan, Raja Daud, atau siapa saja. Dalam buku Yesaya 53 ayat 5, boleh? Bila mana kita sudah dapat dan membuka firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5, ada di sana ayat, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Boleh kita sebutkan sama-sama Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi Yesus, saya sangat tersentuh dengan ayat ini. Dan mungkin ini ayat yang biasa bagi Bapak Ibu dan saudara. Tetapi boleh digantikan. Kata kita, setiap kata kita boleh diganti dengan nama saudara-saudara dan nama saya sendiri. Bapak Ibu hanya baca dalam hati dan izinkan saya untuk membacakan ayat ini dengan nama saya sendiri. Boleh diikuti dalam hati. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan Saul. Dia diremukkan oleh karena kejahatan Saul. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Saul ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya Saul menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, ayat ini ayat kesan. Tapi kemanapun saya melayani, saya selalu pakai ayat ini untuk mengubah atau untuk menyentuh umat-umat Tuhan supaya mereka terpanggil untuk datang dekat dengan Yesus. Karena siapapun yang ada di sekitar kita, Raja Daud punya teman yang paling dekat, punya rekan-rekan kerja yang paling setia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Yesus, Raja Daud memilih lebih baik duduk di hadapan Tuhan daripada berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lebih baik kita Bapak Ibu tersungkur, berdoa, berbicara dengan Tuhan, menyadari segala kelemahan kita, dan kita akan berani mengatakan bahwa Yesus tertikam oleh karena pemberontakan Saul. Dia diremukkan dan oleh karena kejahatan Saul. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Saul akan kepada Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, maka Saul menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, inilah firman Tuhan. Saya yakin dengan firman Tuhan ini, maka kita akan boleh terlepas dari belenggu hal apapun. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu di mana kita berada. Dan Tuhan tahu isi hati kita. Dan Tuhan tahu siapa yang ada di sekitar kita. Tidak perlu kita bersembunyi. Mari kita umat-umat Tuhan. Di hari ini, hari ke-33, kita datang kepada Tuhan. Tunduk sujud berdoa. Dan menyatakan bahwa Tuhan, kami ingin lepas dari belenggu apapun yang ada di sekitar kami. Dari beban dosa, dari COVID-19 yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kiranya kuasa Tuhan yang menaungi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Doa kita pada malam hari ini yang pertama akan dilayangkan oleh Bapak Andreas Jumani yang akan mendoakan fokus 100 hari berdoa dan dilanjutkan oleh Pendeta Samuel Pardede yang akan mendoakan usulan-usulan doa pada malam hari ini.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk mengambil sikap berdoa kita. Kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Jumani. Kami persilahkan, Pak. Bisa dengar, Bu? Bagus ya? Bagus, Pak. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang sungguh mulia, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Bapa berikan kepada kami semua. Sehingga pada malam hari ini Bapa, kami dapat berkumpul dalam malam ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-33 pada saat ini. Kami berdoa untuk semua yang telah mengambil bagian. Oleh karena pelayanan-pelayanan yang diberikan, kami semua boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun hanya melalui aplikasi Zoom, kami dapat berkumpul bersama-sama untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kami kepadamu. Bapa yang mulia, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu melalui permohonan pada kesempatan malam hari ini. Namun, biarlah kami berdoa sesuai yang Engkau kehendaki untuk terjadi. Bapa, kami memohon kepadamu, berkatilah gereja kami, biarlah kegiatan ibadah yang kami laksanakan ini dapat turut ditambahkan juga jiwa-jiwa baru, sehingga dapat bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Kami juga bermohon kepadamu Bapa, berkatilah seluruh pelayan-pelayan di gereja kami, baik para pendeta, para penatua jemaat, hingga semua umat-umat yang mengikuti ibadah. Berkatilah juga para pengkhotbah 100 hari berdoa, baik yang sudah menyampaikan firman-Mu, maupun yang baru akan menyampaikan firman-Mu, agar mereka, melalui mereka, para pengkhotbah-pengkhotbah ini, kami merasakan lawatan-Mu, Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, di negara kami, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan para menteri, dan seluruh jajaran. Berikan kepada mereka, Bapa, kekuatan, kesehatan, serta kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan dalam penanganan wabah COVID-19 di tanah air ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah memberikan kesaksian, baik di malam-malam yang telah lalu maupun yang akan memberikan kesaksian pada malam-malam berikutnya dalam 100 hari berdoa. Di dalam pergumulan mereka masing-masing, biarlah Engkau mau tolong mereka. Demikian juga Bapa, kami juga berdoa untuk kepemimpinan gereja kami, para administrator di gereja kami, mulai direktur departemen dan staf, mulai general conference, divisi, uni, daerah, dan sampai kepada jemaat. Berkati mereka dalam kepemimpinan di bidangnya masing-masing. Kami juga berdoa agar mereka dikaruniakan hikmat yang luar biasa di dalam melayani seluruh umat-umat-Mu, sementara mereka juga memimpin dan mempromosikan misi daripada gereja kami untuk melewati krisis ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin tertinggi gereja kami, Pendeta Ted Wilson. Bapa, berkati juga sekretaris dan bendahara dan semua staf di sana. Berkati mereka supaya dikaruniakan hikmat yang luar biasa untuk memimpin umat-umat-Mu seluruh dunia. Sehingga kami yang ada di daerah seperti ini merasakan dampak yang luar biasa juga. Kami juga berdoa agar hikmat istimewa senantiasa Engkau karuniakan kepada para pemimpin gereja kami ini. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka, dan berkati mereka dengan Roh Kudus. Curahkan Roh Kudus di atas mereka, sementara mereka memimpin kami semua untuk bisa melewati masa-masa krisis oleh karena
virus corona pada saat ini. Kami berdoa dan bermohon, tuntunlah kami umat-umat-Mu Tuhan, untuk masa depan kami, masa depan gereja kami, dan segala yang sudah kami rencanakan, khususnya gereja kami di Uni Indonesia Kawasan Barat, di bawah kepemimpinan hamba-Mu Pendeta Sitorus, dan bahkan di daerah Sumatera Kawasan Selatan, di bawah kepemimpinan hamba-Mu Pendeta Hengki Wijaya bersama dengan stafnya. Engkau berkati, tambahkan hikmat, akal budi, Roh Kudus biarlah menjadi bagian mereka untuk memimpin kami umat-umat-Mu. Kami juga berdoa agar kami semua tidak menyia-nyiakan kesempatan ini Bapa, untuk bisa membagikan kasih Yesus dan juga kebenaran-kebenaran yang indah ke tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Kami juga berdoa dengan sungguh-sungguh agar hujan akhir akan terjadi seperti yang Tuhan janjikan, sehingga pekerjaan ini dapat diselesaikan, pekabaran Injil dapat disampaikan ke segenap umat manusia yang belum mendengar kebenaran-Mu, dan kami semua dapat pulang ke rumah Bapa dengan penuh sukacita bersama-sama dengan umat tebusan yang lain yang telah kami sampaikan Injil itu. Bapa yang bersemayam di surga, tidak cukup waktu lagi untuk kami melakukan pekerjaan seperti biasanya. Sekarang waktunya untuk kami bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada, boleh bekerja sama dan bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Oleh karena kami sudah sangat rindu untuk pulang ke rumah yang Engkau sediakan bagi kami. Masih banyak hal yang hamba akan sampaikan permohonan ini Bapa. Namun semua permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan setiap permohonan akan dilanjutkan oleh hamba-Mu Pendeta Pardede. Kembali, ya Tuhan, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, karena kami menyadari hanya Engkaulah Allah kami, Allah tempat kami bersandar, Allah yang Maha Pengasih, lagi penyayang, yang berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, di antaranya Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Ishak Suherman, Floyd Rebok, Pendeta Jeki Runtu, dan Ibu Neni Runtu Bornenggolan, yang sementara ini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Aten Bandung. Bapak Pendeta Asep Supriyatna, Ibu Erginting, Saudara Royke, Ibu Lemria Mamora Tambunan, Ibu Lili Pinontoan, Ibu Tutuloong, mertua Bapak Budi Darmadi, Bapak D. Pak Pahan, Bapak Anton Silalahi, Ibu R. Panjaitan Boru Simbolon, Pendeta Linton Utagaol, Bapak Novi Langi, Bapak Lester Limbong, Bapak Jimmy Sibanjuntak, Pendeta Rudi Situmorang, Bapak M. Habiahan, dan Bapak Eneri Buntom. Engkau tahu ya Tuhan sakit yang mereka derita. Engkau adalah Allah Tabib Agung yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Jamah tubuh mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka sehingga mereka dapat kembali beraktivitas baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan mereka. Kami juga ya Bapa mohon kepadamu supaya Engkau juga memberkati umat-umat-Mu para cancer survivor, di antaranya Ibu Mena Fernandes Burumanurung, Albert Timoteus Molana, Ibu Betty Pintoko, Ibu Tiongsi Gultom, Ibu Dewi Gunting, Adrian Kumat, Abigail Rosianturi. Engkau tahu ya Tuhan perjuangan mereka untuk melawan penyakit ini. Berikan kekuatan secara fisik, berikan kesehatan kepada mereka, biarlah mereka bersandar sepenuhnya kepadamu, karena hanya Engkaulah Allah tempat kami mengadu. Biarlah ya Bapa dengan jamahan tangan-Mu, maka penyakit kanker yang mereka derita akan disembuhkan. Berkati juga buat keluarga yang merawat, berikan kesabaran, ketabahan,
supaya mereka selalu bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami juga mohon kepadamu ya Bapa untuk berkat penyertaan buat para hamba-hamba Tuhan, para medis, dan seluruh pegawai rumah sakit Advent, baik yang ada di Medan, di Bandar Lampung, dan di Manado. Biarlah Bapa Engkau sertai mereka ketika mereka melayani, Engkau berikan imunisasi dari sorga, sehingga mereka dijauhkan dari paparan virus corona. Bahkan ketika mereka pulang ke rumah mereka dari pekerjaan, Tuhan juga jagai keluarga mereka. Dan biarlah setiap umat-umat Tuhan yang dilayani, bukan hanya disembuhkan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Begitu juga ya Bapa dengan seluruh relawan yang berada di garda depan dalam penanganan COVID-19, seperti Gior Manta Tambunan, Jetro Sinambela, Piliana Endang Saputra, dan Siska Saripurba. Engkau telah panggil mereka untuk melayani, bahkan sebagai relawan yang tentu saja ketika mereka berhadapan dengan para pasien COVID-19, mereka membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Jagai mereka Tuhan sehingga mereka dapat melayani dan dapat dijauhkan dari paparan virus corona. Berkati juga keluarga mereka. Biarlah mereka tetap percaya bahwa Tuhan mengendalikan hidup mereka. Kami juga berdoa buat orang-orang muda yang sementara mencari pekerjaan dan yang juga sedang mencari pasangan hidup. Kami rindu supaya orang-orang muda kami ini tetap berada dalam kebenaran. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada mereka pekerjaan dan berikan kepada mereka ya Bapa keleluasaan untuk bisa libur pada hari Syabat. Bahkan ya Bapa, biarlah dengan berkat-berkat melimpah ketika mereka mendapatkan pekerjaan, mereka juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melayani Tuhan melalui pekerjaan yang mereka miliki. Bahkan Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan yang seimbang, sehingga mereka pun akan bersama-sama melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Firman dan keluarga Pendeta Rolando Siotang, Bapak Lukas Boytekan yang sedang menunggu kelahiran anak mereka. Berkati ibu dan janin yang dikandung. Biarlah bila mana hari persalinan tiba, baik anak maupun ibu berada dalam sehat, dan semua itu akan menjadi sukacita bagi keluarga. Kami juga berdoa untuk Bapak Robert Damaling agar mendapatkan izin perpanjangan visa di USA, bahkan dalam rencananya pulang ke Indonesia. Biarlah Engkau Tuhan sertai, karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Biarlah juga ya Bapak Engkau memberkati kami semua yang hadir pada malam hari. Ampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk para pendoa kita yang sudah memimpin doa kita pada malam hari ini. Dan kita telah tiba di penghujung ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Dan kita akan menutup ibadah ini dengan doa yang akan dipimpin oleh pembicara kita, Pendeta Situmayang. Kami persilahkan, Pendeta Situmayang. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, oleh karena pada malam ini menambah pengalaman kami untuk lebih banyak berhubungan dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan pengalaman yang dialami oleh Raja Daud, sekalipun di masa hidupnya mungkin dijanjikan oleh Nabi Nathan bahwa kerajaannya akan kokoh dan bertahan, tetapi oleh karena kelemahan yang dilakukan oleh Raja Daud membuatnya untuk jatuh lebih dalam. Dan untuk itu Tuhan, ini menjadi pelajaran juga bagi kami agar kami boleh keluar dari setiap pergumulan kami dengan cara duduk dengan Tuhan, dengan cara datang menghampiri Tuhan, dengan tersungkur berbicara kepada Tuhan. Dengan demikian ya Allah, kami mendapatkan solusi dari setiap pergumulan demi pergumulan yang ada pada kami. Berkati kami semua yang sudah hadir ya Allah melalui Zoom ini. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan akan terus dilatih
untuk lebih banyak berserah kepadamu. Dan melalui kuasa tuntunan Roh Kudus Tuhan, maka hari demi hari kami belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bila mana Engkau datang yang kali kedua, lihatlah Tuhan betapa bersedianya kami umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan untuk menanti kedatangan-Mu. Dan biarlah kami boleh masuk ke rumah-Mu yang kudus, yang sudah Tuhan janjikan menjadi tempat tinggal kami yang kekal. Kami rindu Tuhan, agar kami boleh dipertemukan kembali dalam meja ini untuk besok. Dan biarlah kiranya Tuhan berkati kami semua, agar tetap dalam keadaan baik dan sehat. Di sisa malam ini Tuhan, ke dalam tangan kami serahkan hidup kami. Kehendak mulai yang jadi bukan kehendak kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Saul Situmeang, dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu